Diem aja kan lo, nggak bisa jawab kan? Ingat, lo itu nggak ada status apa-apa sama dia. Jadi lo nggak usah ikut campur urusan gue sama dia. Dan lebih baik lo ngejauh dari dia. Dan Yasmin sendiri nggak minta perlindungan apa-apa dari lo. Gue nggak bakalan ngejauhin Yasmin. Gue nggak bakalan biarin orang kayak lo ngedeketin Yasmin. Orang kayak gue? Apa maksud lo? Kenapa dengan gue? Lo pernah hampir celakain gue kan? Dan Yasmin waktu itu hampir jadi korban. Mas Rangga, Mas lo ngapain? Balikin HP gue! Mas keterlaluan lo ya. Tiga kaki Mas sakit Mas. Mas. Jadi lo udah denger semua omongan gue. Terus apa maksud lo hubungin Yasmin kayak gitu? Lo mau ngadu ke dia supaya gue nggak menyatakan perasaan gue sama dia? Apa hak lo ngelarang gue? Lo siapanya dia? Lo pacara dia? Diem aja kan lo? Nggak bisa jawab kan? Ingat, lo itu nggak ada status apa-apa sama dia. Jadi lo nggak usah ikut campur urusan gue sama dia. Dan lebih baik lo ngejauh dari dia. Dan Yasmin sendiri nggak minta perlindungan apa-apa dari lo. Gue nggak bakalan ngejauhin Yasmin. Gue nggak bakalan biarin orang kayak lo ngedeketin Yasmin. Orang kayak gue? Apa maksud lo? Kenapa dengan gue? Lo pernah hampir celakain gue kan? Dan Yasmin waktu itu hampir jadi korban. Denger ya, dasar anak angkat yang gak tau diri. Kalau gue mau nyelakain lo, gue gak perlu minta bantuan orang lain. Gue sendiri yang akan ngelakuinnya. Ngerti lo? Permisi Pak. Ya Mbak, ada apa ya? Maaf Pak, mau nanya. Itu rumah yang dijaga garis polisi itu Bapak kenal penghuninya pas masih hidup? Wah, saya nggak kenal Mbak. Dia itu jarang banget kelihatan dan juga jarang banget bergaul sama warga sekitar. Ternyata cukup sulit juga ya mencari keterangan dari warga sini. Orang yang menghabisi sniper itu sangat hati-hati. Kalau di akhir-akhir masa hidupnya sempat ada yang lihat, Pak? Oh iya Mbak, saya ingat. Waktu itu ada kurir yang mengantarkan makanannya ke orang itu. Nah iya, dia sering banget mesen makanan online. Kayak nggak mau ketemu sama orang gitu. Oh, Bapak ingat nggak kurirnya dari restoran apa? Mungkin dari bajunya kelihatan gitu? Kenapa? Kenapa? Muka lu kencang banget. Ya biasalah Mas Rangga. Suka banget mancing-mancing emosi gua. Gua nggak tahu sampai kapan dia mau deketin Yasmin terus. Makanya ngelawan. Jangan ngalah mulu demi cinta. Sekali-sekali lu kasih pelajaran tuh si Rangga. Terus lu ngapain nyuruh gua kesini? Katanya lu mau nanya sesuatu. Ini Rom, soal kemarin. Kan lu bilang kalau lu denger Pras ngadu ke Bu Ajeng. Soal dia disekap dan dipaksa ngaku kalau dia adalah orang yang nyelakain lu. Itu artinya, buat apa coba si Pras cerita ke Bu Ajeng? Berarti bisa jadi dong kalau Bu Ajeng itu adalah orang yang nyelakain lu. Masa lu gak denger pembicaraan mereka sih? Gak di-spill gitu siapa pelakunya gitu?
Dan orang itu nge-bius aku. Setelah di-bius, aku sadar. Mataku tutup di suatu ruangan. Dan orang itu terus-menerus menanyakan. Gue gak dengar secara jelas mereka ngomongin apa. Terus ekspresinya nyokap lu gimana? Dia panik, marah, atau apa gitu? Enggak, lu gak bisa menilai seseorang, gak bisa menuduh seseorang. Hanya dari ekspresi mereka. Ya kan bisa aja nyokap memang marah karena anak buahnya dipukul orang tanpa sebab. Iya juga sih. Yaudah pokoknya gue akan tetap ngawasin Pras. Dan lu inget, jangan pernah percaya sama keluarga Cakradinata, termasuk sama nyokap lu, ya. Kayak nggak ada hal mencurigakan yang bisa aku temuin di sini. Struk makanan online. Ini pasti yang dikirim sama kurir itu. Berarti aku bisa ke restorannya supaya aku tahu identitas kurir itu. Paket atas nama Mbak Nina ya? Oh ya, saya sendiri. Silakan, Mbak. Makasih. Ya. Aku akan terus menebar jaring untuk mendapatkan perhatiannya Pak Baskara. Taksi! Mas! Taksi! Mas! Tunggu, Mbak! Tunggu, Mbak! Mbak! Ayo Pak, jalan! Mau kemana, Mbak? Jalan aja, nanti saya arahin. Tunggu, Mbak! Aduh. Iya Rin, tolong kamu tanya di mana letak desanya Mbak Dia tinggal. Iya. Nah, tolong tanyain aja gini, atau langsung tanya aja ke Yasmin. Tapi gini, pastiin kalau kamu jangan sampai ketahuan kalau saya minta tolong kamu untuk nanya tempat tinggal Mbak Dia di mana. Bilang aja kita mau kirim karangan bunga ke situ. Nanti diem-diem saya akan pergi ke sana. Oke, ya udah, makasih ya. Mas Rangga mau ke kampungnya Mbak Dia. Dia pasti mau nemuin Yasmin. Enggak. Gue nggak boleh ngebiarin itu terjadi. Gue harus duluan nyampe daripada Mas Rangga. Yasmin pasti akan kaget dan juga terharu waktu dia melihat aku datang ke kampungnya Mbak Dia hanya untuk ketemu dengan dia. Dan Yasmin juga pasti akan sadar kalau perasaan aku itu tidak main-main sama dia. Tapi aku harus bisa yakinin Yasmin
bahwa si anak pungut yang tidak tahu diri itu nggak akan pernah bisa menghalangi aku lagi.